Akademi Prakamedis dan Informasi Kesehatan Bumi Husada, Jakarta. Saya, Jan Mufida sebagai Prime Minister. Saya, Amalia Fajrin sebagai Deputi Prime Minister. Kami di sini akan menyampaikan argumentasi dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak positif daripada dampak negatif. Saya sependapat dengan mosi karena PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat merupakan kebijakan baru pemerintah dalam pengendalian kasus COVID-19 ini yang bertujuan untuk membatasi mobilisasi masyarakat yang berpotensi menularkan penularan COVID-19 ini. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi BNPB pada tanggal 7 Januari 2021. Berbeda dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, pelaksanaan PSBB bersifat lebih ketat karena terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi, meliputi liburan sekolah di tempat kerja, menghentikan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, hingga pembatasan moda transportasi. Dari sisi regulasi, PKM dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan di Bali. Daerah yang masuk dalam kriteria harus menetapkan kebijakan PKM ini. Kriterianya sebagai berikut. 1. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3%. Kemudian, tingkat kesembuhan di bawah tingkat kesembuhan nasional sebesar 82%. Poin kedua, kasus aktif harus di bawah kasus aktif nasional sebesar 14%. Yang ketiga, keterisian rumah sakit untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70%. Pemerintah sendiri telah menetapkan daerah mana saja yang dibatasi selama PKM ini. Di antaranya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Banyumas Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Malang Raya, Kota Denpasar, dan Kabupaten Bandung di Bali. Poin yang akan saya sampaikan dari materi ini adalah 1. Ekonomi. PKM juga berdampak pada perekonomian, seperti pemutusan hubungan kerja karyawan karena pembatasan jam malam. Yang kedua ada sosiologi. PKM amat berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat, yang dimana pada peraturan ini dibatasi. Poin selanjutnya adalah pendidikan. PKM sangat berdampak pada pendidikan, seperti yang kita ketahui, yaitu pembelajaran melalui daring yang ternyata kurang efektif. Poin terakhir ada poin psikologi. Masalah psikologi ini muncul dari berbagai permasalahan yang saya sebutkan. Dari poin yang disebutkan pada faktor ekonomi, dampak negatif yang didapat adalah pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan karena pembatasan jam malam, di mana pembatasan ini akan menurunkan omset perusahaan. Jika biasanya satu perusahaan memperoleh seperempat pelanggan pada malam hari dan sekarang ditutup, tentunya ini merupakan hal yang merugikan, yang nantinya perusahaan akan sulit untuk menggaji karyawannya karena keuntungan yang diperoleh defisit. Seperti kasus yang terjadi pada Bapak Amril, pedagang martabak 66 tahun di daerah Tasikmalaya, menilai pembatasan ini kurang efektif. Sebab sebagai penjual martabak, ia baru bisa menjajakan dagangannya ketika hari mulai malam. Lalu, ada poin pembatasan kegiatan masyarakat. Sudah sangat jelas, peraturan ini akan membatasi gerak masyarakat dalam bersosialisasi. Sedangkan pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial membutuhkan orang lain. Pembatasan-pembatasan ini seperti memutuskan tali silaturahmi. Meskipun dapat dilakukan secara daring, tapi tidak semua masyarakat paham penggunaannya. Selanjutnya ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar secara daring juga berdampak terhadap mahasiswa ataupun pelajar lainnya, karena keterbatasan fasilitas seperti desa-desa yang belum mencakup internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, atau yang biasa disingkat APJI, jumlah pengguna internet hanya sekitar 55% dari populasi. Artinya, masih ada sekitar 45% sisanya yang belum tersentuh internet. Poin terakhir yang disampaikan adalah masalah psikologi. Psikologi ini merupakan poin yang paling krusial, karena
dari poin yang sudah dijabarkan, mulai dari permasalahan aspek ekonomi, aspek sosiologi, dan aspek pendidikan, semua ini akan berujung pada meningkatnya tingkat kesetaraan masyarakat. Demikian argumentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Jihan. Saya sebagai Deputi Prime Minister akan menyampaikan argumentasi kontra negatif dengan poin pertama. PKM mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Saya tidak setuju karena pelaksanaan PKM tanpa pemantauan di lapangannya akan tidak maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan masyarakat yang acuh dalam penyebaran kasus ini. Sesuai dengan data yang ada, jumlah kasus ini meningkat menjadi 13,7% kasus yang aktif dan 2,7% kasus yang meninggal dengan data tanggal 12 Februari 2021. Hal ini terjadi karena sanksi kurang tegas. Sebaiknya pemerintah memberlakukan peraturan disertai dengan pengawasan yang keras dan pemberlakuan sanksi harus konsisten. Yang kedua, PKM mampu meringankan beban pemerintah dalam tracing ketika terjadi kasus positif karena gerak dan mobilitas masyarakat dibatasi. Saya tidak setuju karena tak dapat dipungkiri PKM mampu menjadi tracing ketika terjadi kasus positif. Tetapi perlu diketahui ada tujuan lain dalam program 3T yaitu testing dan treatment. Dari data Diki Budiman, Center for Environment and Population Health, epidemiolog Griffith University menunjukkan pada tanggal 11 Januari 2021 kasus baru di bawah 10.000, sementara rentang tanggal 12 sampai 16 Januari 2021 kasus baru selalu di atas 10.000. Poin ketiga, PKM menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan melakukan upaya lockdown. Saya tidak setuju karena nyatanya hal ini lebih cenderung memberatkan masyarakat. Pemberlakuan PKM dengan mengurangi jam operasional berarti mengurangi omset dan pemasukan bagi pelaku usaha. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya pengurangan tenaga kerja. Sebaiknya PKM dilaksanakan tetap dengan memakai kaidah-kaidah kemasyarakatan, terutama sisi ekonomi. Misalnya, tetap memberlakukan usaha online dan pemerintah mengkoordinasi para pelaku bisnis tersebut. Yang keempat, lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Berdasarkan aturan pelaksanaan PSBB Jawa Bali yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, terdapat poin yang menyebutkan penerapan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%. Hal tersebut memberikan fleksibilitas terhadap jam kerja. Dalam artian, tersedia lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas di rumah, banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dan melakukan hal-hal positif lainnya di rumah. Saya tidak setuju karena WFH tidak sepenuhnya efektif, dikarenakan banyak pekerja yang kurang fokus dalam pekerjaan, dan para pekerja menjadi lebih cepat sakit, dikarenakan pekerjaan yang selalu menumpuk dan membuat kegiatan produktivitas menurun, dan tidak semua pekerja memiliki ruang khusus untuk bekerja. Karena pada hakikatnya, bekerja dan urusan rumah memang harus terpisah. WFH tidak bisa maksimal karena sarana dan prasarana yang berbeda. Dan WFH lebih rentan stres karena seolah-olah pelaksanaan kerja menjadi tidak terikat waktu. Jika kerja di kantor maksimal 7-8 jam, di rumah bisa jadi 24 jam. Di sini rasa toleransi terabaikan karena rekan kerja ataupun atasan terkesan meremehkan kondisi rumah yang dianggap bisa selalu standby. Dampak lain pandemi ini, selain pekerja yang dirumahkan, terjadi juga pekerja yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Bagaimana bisa disebut lebih banyak waktu bersama keluarga jika kesulitan ekonomi yang melilit? Terbukti dengan angka perceraian meningkat drastis berdasarkan data di Kemenak mencapai 306.688 per Agustus dengan alasan ekonomi.
Demikian argumentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.